بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب كن سلفيا على الجادة للشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله. Kita masuk ke pembahasan masalah yang ke-9. Tariqul khalas huwa bil ittiba' wa tarkil ibtida', bahwa jalan keselamatan adalah dengan mengikuti dan mencontoh, dan dengan meninggalkan bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab Al-Ubudiyah, wa jima'ud din aslan. Beliau menyebutkan bahwa inti dari agama ada dua. Inti agama Islam ada dua. Yang pertama, alla na'bud illallah, bahwa agama ini memerintahkan untuk menyembah hanya Allah semata. Yang kedua, wa na'buduhu illa wa la na'buduhu illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah hanya kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi ini tujuan para rasul dan para anbiya, menegaskan kepada manusia bahwa ibadah yang kalian ibadahi hanya satu, yakni Allah, dan menjelaskan bagaimana cara beribadah, menunjukkan bahwa yang diibadahi hanya satu dan menjelaskan bagaimana cara beribadah. Itulah syariat. Kemudian beliau menyebutkan la na'buduhu bil bid'ah. Enggak boleh kita beribadah kepada Allah dengan bid'ah, sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena hakikat dari bid'ah adalah maksiat. Bagaimana mungkin seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa yang Allah larang? Oleh karena itu bid'ah lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan maksiat. Kenapa? Bid'ah itu pelakunya menganggap dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Sementara maksiat, dia mengetahui ini salah, dia mengetahui zina haram, akan tetapi mungkin syahwatnya mendahuluinya. Akan tetapi pelaku bid'ah, kalau kita ingatkan, oh, engkau menyesat-nyesatkan ibadah kami kan? Kan itu jawaban mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah, padahal mereka sedang bermaksiat. Allah Jalla wa Ala yaqul di surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh. Hendaklah dia beramal saleh, dan janganlah ia menyekutukan ibadahnya dengan selain Allah. Dan amal saleh adalah ibadah. Faqad amara Allah subhanahu fi hadhihi al-ayah an yakuna al-'amalu salihan ay muwafiqan lis-sunnah. Allah memerintahkan kita untuk beramal saleh, dan patokan amal saleh sesuai dengan sunnah. Thumma amara an yukhlisahu sahibuhu lillah, dan Allah juga memerintahkan bahwa sesuai sunnah saja tidak cukup, harus dengan keikhlasan. Artinya kita harapkan dari ibadah kita adalah wajah Allah, surga Allah, keselamatan dari neraka. Wa qala al-Hafidh Ibn Katsir fi tafsirih, berkata Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsir ayat yang kita sebutkan tadi, wa hadzani ruknal amal al-mutaqabbal.
bahwa ini adalah dua rukun amalan yang diterima. La budda an yakuna khalisan lillahi sawaba ala syariati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Amalan tersebut harus ikhlas dan harus benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya mithla hadha atau mithlu hadha 'anil Qadhi Iyad rahimahullah wa ghairuh. Diriwayatkan juga dari Qadhi bin Iyad dan selainnya. Al-Qadhi Iyad. Wa mimma taqaddama yatabayyan annahu la budda li sihhati ayyi 'amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min syartayn asasiyyain. Sebagaimana yang telah kita paparkan sebelumnya, bahwa benarnya sebuah amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus sesuai dengan dua syarat yang inti. Wala budda min wujudihima mujtami'aini, dan dua syarat ini harus senantiasa ada dalam sebuah amalan. Wala yanfakku an ahaduhuma anil akhar, tidak bisa dilepaskan salah satu dari keduanya. Apa itu? Al-awwal ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Yang pertama, ikhlas hanya mengharap wajah Allah. Al-thani, yang kedua, wa tajridu al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan mengikuti Rasulullah dalam mengerjakan ibadah itu. Ai mutaba'ah. Ini senantiasa yang kita ulang-ulang dan harus kita fahami, karena kita hidup bukan di lingkungan orang-orang yang berilmu dengan Al-Quran dan Sunnah, mayoritas kita, sehingga kita mengikuti nenek moyang, agama nenek moyang. Apa yang diamalkan kakek-kakek terdahulu, itu yang biasa kita ikuti, tanpa kita mengetahui apa dalilnya, tanpa kita mengetahui bagaimana contohnya. Pokoknya begini kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ustad-ustad zaman bahala, kan gitu. Akan tetapi mereka tidak pernah menjelaskan dalil. Makanya hanya manhaj salaf yang menjelaskan qala Allah qala Rasulullah. Ini contohnya dari Rasulullah, ini pengamalannya dari para sahabat. Sangat jelas dan gamblang. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Wa qala ta'ala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Maka carilah apa yang Allah berikan kepadamu dan Allah bukakan untukmu dari negeri akhirat. Lihat, Allah perintahkan, maka carilah amal-amal saleh yang bisa mengantarkanmu ke negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Untuk apa? Untuk menuju akhirat. Kalau kita kebalik, mencari dunia, lupa akhirat. Nah, tidak sesuai dengan apa? Ayat ini, kan gitu. Kemudian beliau mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam fil hadits al-qudsi alladhi yarwihi an rabbih. Rasulullah berkata di sebuah hadis al-qudsi yang langsung diriwayatkan dari Allah. Allah mengatakan, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dan dia menyekutukan diriku dengan selainku pada amalan tersebut, aku tinggalkan ia dan amalannya. Aku tinggalkan ia dan amalannya. Subhanallah, sangat menyedihkan orang-orang yang tidak memiliki keikhlasan dalam sebuah amalan. Allah meninggalkan dirinya dan amalannya. Fal ikhlasu la yata'atta ma'a syirk aw ar-riya aw iradat al-insan bi'amalihi ad-dunya. Maka keikhlasan itu tidak bisa bercampur dengan kesyirikan atau riya, ingin dipuji manusia, atau keinginan seseorang dalam amal soleh itu murni dunia. Murni apa? Dunia. Maka ini tidak diterima oleh Allah. Harus ada apa? Niat yang ikhlas, mengharap surga. Adapun datang pujian, maka ini apa? Sesuatu yang busyra,
kabar gembira, kata Nabi. Tilka ajil atau busyra ajil lil mu'min. Seseorang beramal soleh, kemudian datang pujian, maka apakah dia boleh berbahagia? Maka berbahagia bukan dalam rangka pujian tersebut, tapi ini semoga tanda Allah Jalla wa'ala menerima ibadahnya. Bukan apa? Beramal soleh karena mencari pujian manusia. Ini disebutkan dalam hadis. Qala hadha binisbati lima yata'allaq bisyart al-awwal. Ini berkaitan dengan syarat yang pertama. Apa tadi syarat yang pertama? Aba Bening. Naam, ikhlas, hanya mengharap wajah Allah. Naam. وأما الشرط الثاني أنا من شرط كدوا فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام في سننه. Kemudian amal tersebut yang kita gunakan untuk mendekatkan diri, yang kita amalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah contohkan di dalam hadis. Yaqulullah Ta'ala, Allah berkata, subhanallah, lihat ayat ini sangat mulia dan agung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini ketika ayat itu turun, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku, dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Menunjukkan bahwa tidak ada lagi di dalam syariat ini yang ditambah dan dikurang. Semua telah dijelaskan. Kenapa masih ada merayakan acara maulid, padahal Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 tidak pernah merayakan, kecuali muncul dari kalangan Syiah Fatimiyah, Al-Ubaidiyah di kurun keempat. Kemana mereka semua para a'immah? Kemudian dari Syiah yang kalian contoh, subhanallah. Kemudian faqad akmalallahu lana ad-din qabla an yantaqil ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ar-rafiqil a'la. Sungguh Allah telah menyempurnakan agama ini sebelum Rasulullah wafat. Falaysa huwa bihajatin ila man yazid wa yanqus fihi. Maka enggak butuh lagi seseorang yang menambah dan mengurangi perkara-perkara yang diajarkan dalam agama, khususnya dalam perkara ibadah. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من البدع من الابتداع والإحداث في الدين. Sungguh hadis-hadis sangat banyak memerintahkan kita untuk mencontoh Rasulullah dan mewanti-wanti dan meninggalkan kebid'ahan di dalam agama. Allah Jalla wa Ala yaqul di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang indah, yang sempurna. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah dan selamat dari hari akhir, dan orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Begitu juga Allah katakan di surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan kalian, yakni apa yang Rasulullah perintahkan kalian, maka kerjakan, ambil. Dan apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Kenapa kita tidak mencukupkan apa-apa yang datang dari Rasulullah? Kenapa perlu lagi masih menambah-nambah perkara yang tidak ada dalilnya? Amalan yang sunnah saja, yang wajib saja banyak kita tinggalkan. Mau kita tambah lagi perkara-perkara yang baru dalam agama. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala yaqul, berkata di surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka yang mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Ini ayat ini luar biasa mulia, bahwa mendapatkan cinta Allah bukan dengan sebatas pengakuan. Karena di ayat yang lain orang-orang Yahudi mengatakan nahnu
abna'ullah wa ahibba'uh. Kami anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya turun ayat ini, jika kalian benar mengaku mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Kenapa kalian membangkang wahai para Yahudi? Begitu juga ayat ini tertuju kepada orang-orang yang mengaku cinta Rasulullah, tapi yang disunnahkan Rasulullah senantiasa ditinggalkan, dan dilarang Rasulullah dari kebid'ahan senantiasa dikerjakan. Siapa yang kalian cintai sekarang? Orang Syiah atau Rasulullah dan para sahabat dengan merayakan Maulid? Allahul musta'an. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah juga hadis ada sangat banyak, di antaranya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang diberikan hidayah setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya pegang teguh walaupun kalian dikucilkan masyarakat, walaupun kalian dianggap asing, gigit sunnah ini, kata Nabi, menunjukkan bahwa berpegang dengan sunnah itu tidak mudah di tengah-tengah umat ini. Kita dianggap asing, dianggap sesat, dianggap wahabi. Akan tetapi inilah konsekuensi berpegang teguh dengan sunnah. Makanya kata Nabi, gigit, jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, seluruh perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan mengantarkan pada neraka. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan kalian. Ini wasiat dari Nabi. Aku tinggalkan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tidak wafat begitu saja. Ada yang ditinggalkan. Yang jika kalian berpegang teguh dengan itu, kalian tak akan pernah sesat. Kenapa seseorang sesat? Karena meninggalkan sunnah Rasulullah. Ini mafhumul mukhalafah dari hadis ini. Selama kalian berpegang dengan sunnahku, kalian enggak sesat. Maknanya, kalau kalian tinggalkan, kalian akan sesat. Siapa saja yang sesat berarti menunjukkan dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah, dan dipahami oleh para salaful ummah. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah yang tidak ada perintah kami pada ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tertolak. Wa qala rahimahullah, wa qad amara Allah subhanahu al-ummah bil ijtima'i wa ittihad al-kalimah ala an yakuna al-asas li hadha al-ijtima' huwa al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Maka Allah memerintahkan umat ini untuk apa? Untuk berkumpul di atas pondasi yang satu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat. Wa naha 'anit tafarruq, dan melarang kita dari berpecah belah. Wa bayyana khuturatahu 'alal ummah, dan menjelaskan bahayanya atas umat ini. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita apabila kita berselisih untuk mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh perkara agama, dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, dalam perkara usul, dalam perkara furu', seluruhnya. Bahwa akidah itu memiliki usul, memiliki furu'. Begitu juga dengan fikih, memiliki usul, memiliki furu'. Ya, ini pondasi cabang, pondasi cabang. Seluruh perkara berkaitan dengan agama, bahkan dunia, itu juga dikembalikan kepada agama. Nah, kecuali perkara-perkara yang memang tidak berkaitan dengan urusan dunia, yang murni tidak berkaitan dengan agama. Contohnya apa? Contohnya memperbaiki mobil, bengkel, kan gitu, gil. Butuh ayat Al-Quran, gil, memperbaiki mesin. Kalau terus mesin kan enggak. Makanya jangan dibalik urusan dunia, jangan ditanya mana dalilnya. Bingung kita. Kalau
urusan dunia yang murni, urusan dunia harus dijelaskan dalilnya. Ya enggak ada. Nah, ada Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahlinya dalam perkara itu kalau enggak tahu kalian. Artinya kalau kita enggak mengetahui urusan dunia, kita tanya ahlinya. Contohnya urusan dunia apa? Penyakit. Jangan pandai-pandaian meracik obat, akhirnya apa? Gym. Kan gitu, orang minum akhirnya gym. Tanya dokter, ahlinya, dia belajar. Sama kayak membengkel kereta, membengkel motor atau membengkel mobil, kan gitu. Enggak tahu dia. Maka kalau asal-asalan rusak. Kalau itu perkara dunia bisa rusak, apalagi perkara agama. Kalau urusan agama tidak ditanya ahlinya, rusaklah agama itu. Rusaklah agama itu. Dan ini kita rasakan di kehidupan real. Wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila at-tafarruq. Dan kita dilarang dari melakukan seluruh sebab yang membuat perpecahan. Dan sebab perpecahan adalah kebid'ahan. Jangan kita yang menyerukan sunnah, melarang dari bid'ah, dianggap memecah belah. Sementara mereka yang melakukan bid'ah dianggap menyatukan umat. Subhanallah, udah kebalik, udah apanya? Mindsetnya. Kita yang melarang dari syirik, dari bid'ah, maka dianggap memecah belah. Sementara mereka yang melakukan kesyirikan, mendatangi kuburan, melakukan bid'ah, acara maulid dan seterusnya, dianggap menyatukan umat. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah belah. Wa hablullah, tali Allah, huwa ahdullah, wasiat Allah, wa huwa al-Qur'an. Dan itu adalah Al-Qur'an, kama qala al-mufassirun, sebagaimana yang dikatakan ahli tafsir. Wa qad amara Allahu bil jamaah, dan Allah pun memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Wa naha 'anil furqah, dan melarang kita dari berpecah belah, wal ikhtilaf, dan perselisihan. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa hadha syamilun li usulid din wa furu'ihi adh-dhahira wal batinah. Ini mencakup seluruh perkara agama. Yang akidah, yang fikih, apapun urusan agama telah Allah jelaskan seluruhnya dalam Al-Quran, dan Rasulullah jelaskan, dan para ulama menjelaskan seluruhnya. Wa anna ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam yata'ayyan 'ala al-'ibad al-akhdhu bihi wattiba'ihi. Dan apa yang datang dari Rasulullah wajib seorang hamba berpegang teguh dengannya. Wala tahillu mukhalafatuhu, tidak halal bagi dia menyelisihinya. Wa anna nassa Rasulullah atau Rasulullah alaihi salatu wassalam ala hukmi syai' ka nassillahi ta'ala. Allahu akbar. Dan apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam jelaskan secara gamblang di dalam hadis, maka itu seperti apa yang Allah katakan. Contohnya, ada perkara tidak disebutkan kehalalan dan keharamannya di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis, maka hukumnya sama seperti Allah yang mengatakan. Jangan dikatakan, oh ini kan dalam hadis, aku mau ayat Al-Quran, katanya. Ini sama hukumnya. Apa yang Rasulullah haramkan, itulah yang datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasulullah tidak berkata dengan hawa nafsu. La rukhsa li ahadin fi tarkihi, tidak boleh bagi siapapun untuk meninggalkannya. Tidak ada uzur. Wa la yajuzu taqdimu qawli ahadin 'ala qawlillah, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah, di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita kedepankan, udah kita katakan, Pak ini haram, yang sunnah begini. Oh ini kan kata kakekku begini, katanya, menyelisihi ucapan Rasulullah. Sekarang kakekmu yang Rasul apa? Muhammad bin Abdullah sekarang. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Atii'u Allah wa rasulah wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling sementara kalian mendengar nasihat. Sudah kalian sampai kepada kalian nasihat, kalian berpaling. Subhanallah. Waqad amarana Allah 'inda at-tanazu'i bir-radd ila kitabihi wa ila sunnati rasulih alaihi salatu wassalam
Allah telah memerintahkan kita apabila berselisih, ayo kita buka Al-Quran dan Sunnah. Ini solusinya dan pemahaman para sahabat. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri para ulama dan para umara, para ulama dan para pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada sebuah perkara, farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang paling baik dan efek yang mulia. Berkata Ibnu Katsir, ati'ullah artinya ittabi'u kitabahu, ikuti Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan taati Rasul artinya khudhu sunnatahu, pegang sunnahnya, ambil sunnahnya, amalkan sunnahnya. Ay ittabi'u sunnatahu, ikuti sunnahnya. Wa ulil amri minkum, ay fima amarukum bihi min ta'atillah la fi ma'siyatillah. Ulil amri minkum, ay para ulama dan para umara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa innahu, yakni dalam perkara ketaatan kepada Allah, bukan dalam perkara maksiat. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, ay ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Naam. Kemudian Allah Jalla wa Ala berkata, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang menjadi perselisihan di antara kalian dalam perkara agama, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah. Ai fama hakama bihi atau fama hakama fihi alkitab wa sunnah wa syahida lahu bis-sihhah fa huwa al-haq, famadha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Dan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sebuah hukum, dan itu sahih dan itu adalah kebenaran, maka itulah yang wajib kita ambil. Maka apakah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Artinya kalau orang sudah tidak mengikuti kebenaran, udahlah, pasti kesesatan yang akan dia lakukan. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berkata, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian jujur beriman kepada Allah dan hari akhir. Ay uruddu al-fasl ila al-khusumat wal jahalat ila al-kitab was sunnah. Kembalikan perkara-perkara yang menjadi perselisihan yang tidak diketahui kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa man la yarji' ilaiha fi dzalika falaysa yu'min billahi wal yawmil akhir. Maka siapa yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika berselisih dalam agama, maka hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hakikat orang-orang yang ketika disampaikan Allah berkata, ini pak ayatnya, ini hadisnya, kemudian dia tidak menerima, berarti engkau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Thumma inna Allah qad dhamma at-tafarruq. Sesungguhnya Allah telah mencela perpecahan, wa naha 'anit turuq wal asbab al muaddiyah ilai, dan melarang manusia dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan pada perpecahan. Apa sebab perpecahan? Bid'ah. Kalian wahai yang melakukan bid'ah, kalianlah yang membuat umat berpecah. Bukan kami yang menyerukan sunnah dan tauhid, tapi kalian yang mengamalkan bid'ah, kalian yang membuat umat berpecah. Wa annahu min a'zami asbabil khidlan fid dunya wal 'adzabi fil akhirah. Bahwa kebid'ahan dan perpecahan adalah sebab terbesar kesengsaraan di dunia dan azab di hari akhirat. Allah berkata, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah, berselisih setelah jelas bagi mereka perkara. Wa ulaika lahum azabun azim, dan bagi mereka lah azab yang pedih. Yauma tabyaddu wujuhun
wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah-wajah orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya akan memutih, dan wajah-wajah orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya akan menghitam. Bayangkan, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Abbas, tabayyad wujuhu ahli sunnati wal jamaah, maka wajah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka lah ahli sunnati wal jamaah, akan memutih nanti pada hari kiamat. Wa tasawwad wujuh ahli bid'ah wal furqah, dan wajah-wajah ahli bid'ah dan orang-orang yang berselisih akan hitam nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah pada agama mereka, yakni orang-orang musyrikin, itu berpecah belah pada agama mereka. Setiap kabilah memiliki sembahan. Maka Allah mengatakan, lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka karena engkau orang yang bertauhid. Innama amruhum ilallah, itu mereka orang-orang yang berpecah pada agamanya akan dikembalikan kepada Allah dan akan dikabarkan atas apa yang mereka amalkan. Kita akan ditanya oleh Allah atas amalan kita. Apabila kita membangunnya di atas hadis, di atas ilmu, maka Allah menyelamatkan kita apabila sesuai dengan sunnah. Kalau kita membangun amalan kita di atas kata kakekku, ini kan sudah adat kebiasaan dan itu menyelisihi ucapan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menghukum orang itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab itu berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millatan 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Dan umat Islam ini, umat ad-da'wah, akan berpecah juga, atau umat istijabah. Dikatakan umat istijabah, artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan apa? Terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat. Siapa itu? Siapa yang berada di atas akidahnya Nabi, ibadahnya Nabi dan para sahabatnya. Itulah al-jamaah. Faqad akhbara Nabi alaihi salatu wassalam biftiraqi ummatihi ala 73 firqah. Rasulullah telah mengabarkan bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73. 72 finnar, 72 terancam neraka atau di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok yang akan Allah selamatkan dan mereka akan masuk ke dalam surga. Wallati fil jannah hiya allati qala anha nabiyyu alaihi salatu wassalam ma ana alaihi wa ashabi. Lihat bahwa orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Wa inna min asbabi halakil umam as-sabiqah, dan di antara perkara yang membuat binasanya umat terdahulu, huwa at-tafarruq wa kathrah al-ikhtilaf, adalah perpecah belah dan perselisihan yang banyak. Kenapa mereka berpecah belah dan kenapa mereka berselisih? Disebabkan mereka meninggalkan sunnah Nabi mereka. La siyama al-ikhtilaf fil kitab al-munazzal alaihim, khususnya perselisihan atas kitab yang diturunkan kepada mereka. Waqad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik, dan Rasulullah telah mentahdzir kita, mewanti-wanti kita dari perpecahan itu. Faqala dzaruni ma taraktukum, maka biarkan aku selama aku mendiamkan kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena yang paling banyak menyesatkan dan membinasakan umat-umat sebelum kalian disebabkan banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelisihi nabi mereka. Mereka bertanya bukan mau mencari kebenaran untuk beramal, tapi sebatas bertanya, cocok dengan hawa nafsu, lakukan. Kalau enggak cocok, tinggalkan. Apa gunanya? Orang bertanya ingin mengetahui dan ingin beramal.
Kalau itu perbuatan yang muharram ingin ditinggalkan. Tapi kalau bertanya hanya sebatas untuk mengetahui cocok enggak sama hawa nafsu ya? Kalau cocok ambil, kalau enggak campakkan. Maka ini yang tercela. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, kata Nabi. Kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa inna tariqal khalas min al-furqa wal ikhtilaf, sesungguhnya jalan keselamatan dari perpecahan dan perselisihan, huwa bittiba'i tariqil firqah an-najiyah al-mansura wa hiya al-jama'ah. Sudah kita sebutkan apa itu mengikuti jalan yang lurus yang berada di atas sunnah Rasulullah, mereka lah firqah najiyah al-mansurah wa hiya al-jama'ah. Wa humul ladzina yasiruna ala wifqi manhajin nabi alaihi salatu wassalam wa ashabihi. Mereka lah yang berjalan di muka bumi sesuai dengan manhaj Rasulullah dan sahabatnya. La ya'diluna an dzalik, yang di mana mereka tidak menyimpang kiri atau kanan. Wa la yahiduna anhu, mereka tidak keluar dari jalur Rasulullah. Inna tariqal khalas huwa ittiba'us salaf as-salih qawlan wa amalan wa i'tiqada. Sesungguhnya jalan keselamatan dunia dan akhirat adalah mengikuti para salafus salih, baik pada ucapan, perbuatan dan akidah. Wa adam mukhalafatihim au asyudzuz anhum, dan tidak menyelisihi mereka dan tidak bersendiri, ya, tidak menyendirikan diri dari mereka. Artinya enggak boleh kita menjadi orang yang ganjil. Itu istilahnya. Ini kan ganjil. Apa artinya? Menyelisihi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia masih mengikuti manhaj selain dari manhaj para sahabat, maka akan kami palingkan mereka dengan sejauh-jauhnya dan kami masukkan ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Fattiba'u sabilil mu'minin wa humus sahabah wattiba'uhum minal a'immah al-mahdiyyin bi ihsan huwa sabilun najah. Mengikuti orang-orang beriman, merekalah para sahabat, mengikuti para sahabat dan para a'immah yang di atas petunjuk, dan mengikuti para sahabat dengan ihsan. Azan. Soalnya agak panjang sikit lagi. Baik, kita lanjutkan sikit lagi. Wal ittiba'u innama yakunu sahihan bi thalathati umurin tatalakhas mimma sabaq minan nusus wa hadhihi al-umur ats-tsalatsa hi. Ini perlu diperhatikan bahwa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, bisa kita simpulkan pada 3 perkara. Yang pertama, al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, adam at-tafarruq wal ikhtilaf fil kitab wa sunnah, artinya tidak berpecah belah dan tidak berselisih di dalam Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga, thalithan, an yakuna ittiba'ul kitab wa sunnah muqayyadan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Cara memahami Al-Quran dan sunnah harus sesuai dengan pemahaman para salafus salih, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya yang mengikuti mereka dengan ihsan dari kalangan a'immah, bukan dengan pemahaman selain para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ila akhirih. Hadza wa inna min lawazim al-ittiba', inilah konsekuensi mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi enggak bisa seseorang mengatakan aku kan ada dalilnya. Aku kan ada dalilnya. Nah, apa dalilmu merayakan Maulid? Ni'mat al-bid'ah hadhi, kata Umar bin Khattab bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini,
yakni mengerjakan tarawih. Dia memahami bahwa bid'ah di sini adalah bid'ah syar'i, padahal yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah lughawi, secara bahasa. Jadi bid'ah itu ada dua, ada secara bahasa dan ada secara syariat. Yang diharamkan secara mutlak adalah secara syariat. Adapun secara bahasa, maknanya Umar radhiyallahu taala anhu melihat bahwa bagusnya orang-orang berkumpul ketika salat tarawih, banyaknya mereka, ini belum terjadi di zaman Rasulullah. Walaupun di zaman Rasulullah sudah diadakan salat tarawih dengan berjamaah, tapi tidak teratur ini. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam di hari-hari setelahnya meninggalkan salat tarawih berjamaah. Karena apa? Karena ada penghalangnya. Apa itu? Dikhawatirkan khasyatan an tufradu alaihim, Rasulullah khawatir ini kalau dilakukan tiap malam salat tarawih, aduh ini orang, mereka menganggap ini wajib, ini memberatkan umat. Jadi Rasulullah tinggalkan, tidak dilakukan dengan berjamaah. Supaya apa? Jangan dianggap apa? Wajib. Orang salat 5 waktu saja, berjamaah jarang yang datang, kan gitu. Apalagi kita wajibkan tarawih masjid, harus berjamaah. Berdosa semua nanti kaum muslimin yang meninggalkannya. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang ditinggalkan sunnah, enggak kayak gitu konsepnya. Tapi menunjukkan bahwa apa? Ini perkara sunnah yang ditekankan, tidak layak kita tinggalkan karena pahalanya besar. Tapi siapapun yang meninggalkannya, kita tidak mengatakan engkau berdosa karena meninggalkan yang wajib. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi jangan difahami bahwa ini adalah bid'ah secara syariat, karena ini tarawih sudah dilakukan oleh Rasulullah berjamaah. Tapi kenapa Rasulullah tinggalkan di sebagian malam? Jangan dianggap itu wajib, jangan dianggap itu kewajiban. Naam, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Bismillah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala hafizahullah, وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام المتمسكين بسنته أعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن. Sebagaimana hadis-hadis dan ayat yang telah kita sampaikan yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dan mewanti-wanti kita dari mengada-adakan perkara yang baru dalam agama, maka Rasulullah memberikan kabar gembira untuk mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya dengan kabar gembira yang paling besar. Apa itu? Selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa huwal fawzu bil jannah wan najah minan nar. Qala alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Kata para sahabat, kok ada orang yang enggan? Siapa itu orang yang enggan? Faqala alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang memaksiatiku, sungguh dia telah enggan.
Maka maksiat kepada Rasulullah ini bisa menjauhkan seseorang dari surga, khususnya pada perkara-perkara yang menjadi inti dari agama. Wa ayyu iba'in wa rafdin lis-sunnah a'zam min mukhalafati amrihi alaihi salatu wassalam, dzalika bil ihdath fid din wal ibtida'i fihi. Lihat kata beliau, di antara bentuk penentangan yang nyata kepada Rasulullah dan orang yang paling enggan untuk masuk ke dalam surga, mereka lah orang yang paling senantiasa melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Apa itu? Mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Karena Rasulullah mewanti-wanti umat dari ini, tapi mereka lakukan. Qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bis sabili was sunnah." Maka peganglah manhaj para sahabat dan sunnah Nabi. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fa fadat aynah min khasyyatillah fatamassahu an-nar abada. Kata beliau, tidaklah seorang hamba apabila berada di atas manhaj Nabi dan para sahabat dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, kemudian dia beramal saleh. Apa di antara amal salehnya? Dia berzikir kepada Allah dan menetes air matanya karena takut kepada Allah, kecuali pasti dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Sesungguhnya mencukupkan perkara-perkara yang ada yang sesuai dengan sunnah walaupun sedikit, itu lebih baik dibandingkan melakukan perkara-perkara yang banyak akan tetapi bid'ah dan menyelisihi sunnah. Mengerjakan yang wajib-wajib saja sesuai dengan sunnah ini lebih baik dibandingkan menambah lagi perkara-perkara yang baru dalam agama tapi menyelisihi sunnah Rasulullah. Dan manusia di zaman sekarang rela meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang bid'ah. Lakukan acara maulid sampai meninggalkan salat jamaah, kan itu. Buat acara, udah salat jamaah, salat itu nanti, enggak apa-apa diakhirkan. Selesaikan dua acara maulid. Subhanallah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa ada orang-orang yang akan apa? Menyimpang dari agama ini. Wa inna man ta'ammala nusus al-kitab wa sunnah wajada anna al-bid'a fi ad-din muharramah. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan sunnah, memperhatikannya, dia akan dapatkan bahwa bid'ah itu muharram dalam agama. Wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farqin baina bid'atin wa bid'ah. Artinya, walaupun kita katakan ya, bid'ah itu bertingkat-tingkat, tidak sama tingkatannya seluruhnya. Ada bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari sunnah. Ya, ini kita katakan dia ahlul bid'ah. Ada bid'ah yang tidak sampai demikian, tapi ini seluruhnya dosa-dosa besar yang jelas nyata menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa in kanat tatafawat darajat at-tahrim bihasabi naw'iyatil bid'ah. Contoh, ana katakan Maulid An-Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila ada orang yang merayakan maulid, mengkhususkan 12 Rabiul Awal hanya sebatas membaca sejarah Rasulullah, maka ini adalah bid'ah maulid yang paling ringan. Jadi pas 12 Rabiul Awal, mereka inginkan 12 Rabiul Awal karena dia telah menambah Id di dalam Islam. Dia ingin mengenang Rasulullah karena Rasulullah kata dia lahir, walaupun para ulama sepakat perselisihan kapan lahirnya Rasulullah. Dia menganggap 12 Rabiul Awal. Kemudian masuk tanggal 12 Rabiul Awal. Udah, ini kita lakukan membaca sejarah Rasulullah, kajian dengan niat ingin mengenang Rasulullah karena tepat di 12 Rabiul Awal, maka ini telah dikatakan Id dan ini diharamkan. Makanya merayakan kemerdekaan juga diharamkan. Udah kita sebutkan pertemuan kemarin. Karena memaksudkan 17 Agustus ingin mengenang apa? Ulang tahun kemerdekaan, mengenang atau mengingat kenikmatan persatuan atau kemerdekaan. Kenapa harus 17 Agustus? Kenapa tidak membuat kajian saja tanpa mengkhususkan hari tentang kenikmatan rasa aman, tentang persatuan umat Islam di atas sunnah? Umat Islam itu bersatu, yang sesuai dengan sunnah adalah bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Bukan hanya sebatas karena aku orang Indonesia, ayo kita bersatu. Enggak kayak gitu. Bahkan Rasulullah mencela orang-orang yang membela sesuatu karena suku, karena
negara, bukan karena ini, tapi karena apa? Karena kaum muslimin, karena antum adalah orang yang beriman. Ini harusnya yang ditanamkan, dan ini disebutkan para ulama, dan ini diwanti-wanti para ulama. Naam. Kemudian Nabi SAW juga mewanti-wanti umat, iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama, maka itu tertolak. Fadalla al-hadits ala anna kulla muhdatsatin fid din aw muhdatsin fid din fa huwa bid'ah. Segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, khususnya dalam perkara akidah dan ibadah, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Adapun alat yang digunakan untuk mengerjakan ibadah itu, contoh wasilahnya, pakaian yang kita gunakan untuk beribadah, apakah harus sesuai persis dengan pakaian Rasulullah ketika mengerjakan salat baru sah salat kita? Kan tidak harus. Nah, begitu jugalah perkara-perkara ibadah yang apabila dibutuhkan alat untuk mengerjakannya. Contohnya haji. Contohnya haji, tidak ditentukan haji itu harus naik onta, atau rukbanan, atau jalan kaki, rijalan, atau jalan kaki. Boleh, siapa saja yang bisa menuju Baitul Haram silahkan datang. Mau naik helikopter, naik jetpack, naik speedboat, apapun itu silahkan. Yang penting engkau sampai ke Baitul Haram. Makanya jangan dikatakan antum haramkan bid'ah. Silahkan naik haji pakai onta. Gimana Bang David? Naik haji pakai onta? Silakan naik haji pakai onta katanya. Subhanallah. Makanya enggak nyambung. Kita tidak mengatakan bahwa apabila ada ibadah yang dibutuhkan alat untuk mengerjakannya, maka harus dengan sesuai dengan itu. Tidak. Begitu juga dengan azan, dengan mikrofon. Maka boleh. Kenapa Bilal naik ke atas untuk membuat suara itu sampai? Tapi tidak harus demikian, harus naik ke atas baru. Enggak, cukup dengan mikrofon, yang penting suara itu apa? Harus kita pahami ibadah itu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang sifatnya wasilah. Contohnya kayak azan. Azan ini ibadah, tapi tujuannya apa? Memanggil orang. Iya kan? Memanggil orang supaya orang tahu kapan masuk waktu salat, kapan berbuka, kapan sahur. Ini tujuannya. Sampai para ulama berselisih tentang masalah azan yang di setel dengan MP3. Misalkan enggak ada yang bisa azan, semua batuk di masjid ini. Udah kita putar aja lah YouTube azan Masjidil Haram kita putar. Nah, ini menjadi perselisihan. Tapi ana lebih condong kepada pendapat yang ini tidak sahih, karena azan itu ibadah, tapi bukan ibadah tujuan utama, karena dalam tanda kutip ibadah yang untuk membuat orang tahu kapan waktu salat itu masuk. Oleh karena itu azan itu tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan bersuci. Boleh seseorang dalam keadaan hadas azan, karena tujuannya adalah memanggil orang. Begitu juga azan boleh duduk, boleh, tidak disyaratkan berdiri. Nah, ini hanya contoh gitu, ada banyak kasus, cuma enggak mungkin kita jelaskan seluruhnya. Yang penting kita fahami dulu mana ibadah yang hukum asalnya datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun maulid ini tidak ada asalnya dari Rasulullah, tidak ada asalnya dengan mengingat-ingat 12 Rabiul Awal, merayakannya, makan-makan, berzanji, emak-emak joget-joget. Ya kan, itu yang terjadi di tengah-tengah umat. Subhanallah. Sampai yang pakai keyboard pun ada, pakai kuda kepang, pakai jarkep. Itu maulid terjadi begitu. Subhanallah, ini musibah. Nah, ini mencela Rasulullah. Mereka telah mencela Rasulullah, bukan memuliakan Rasulullah kayak gini. Nah, maka hadis ini menunjukkan haramnya kebid'ahan dalam agama. Kemudian beliau menyebutkan, "Baik, walakin at-tahrim yatafawat bihasabi naw'i." Ini kita bahas.
Wa innal muta'ammil min turuq ahli zayq wad dalal, sesungguhnya orang yang memperhatikan metode ahli bidah, orang-orang yang menyimpang, yajid anna turuqahum mukhalifu tariqati ahli al-huda, maka jelas metode mereka dalam beragama menyelisihi metode beragamanya orang-orang yang di atas hidayah. Allah Jalla wa Ala berkata, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Sesungguhnya dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, sebagian ayatnya ada yang muhkam dan itulah yang menjadi inti dari Alkitab, dan sebagian lagi ada yang mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dan orang-orang yang menyimpang dan ada penyimpangan dalam hatinya, yang sudah rusak hatinya, mereka akan mencari-cari yang syubhat, yang belum jelas maknanya, kan gitu, dari ayat, dari hadis, dalam rangka apa? Mencari fitnah dan mencari-cari tafsir yang batil. Wa fi sahih disebutkan dalam hadis, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allahu fahdharuhum. Kalau kalian melihat ada orang yang menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang dia arahkan sesuai dengan hawa nafsunya untuk membenarkan penyimpangan dan kebid'ahannya, itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, maka jauhi mereka. Yaqulullah innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', wa qala ta'ala wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan perpecahan sehingga kalian jauh dari jalan yang lurus. Naam, ada pertanyaan? Fadhal. Yang wajib bagi kita mengingatkannya. Ad-dinun nasihah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, agama ini nasihat. Wajib kita ingatkan bahwa acara yang engkau adakan adalah acara yang menyelisihi perintah Rasulullah, dan itu adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Maka wajib kita ingatkan mereka. Maka diharamkan mendatangi acara-acara yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat Islam. Bukan hanya masalah bid'ah, walimah pun kalau ada musik, mak-mak joget-joget, memanggil biduan, maka diharamkan bagi seorang muslim mendatanginya. Nah, mungkin bisa kalau memang tidak ada penyimpangan, tidak ada kemungkaran ketika kita mendatanginya, maka dibolehkan. Atau kita suruh dulu orang itu matikan keyboard kalau kita datang. Nah, ada itu semua seluruhnya bid'ah. Maka dilarang seseorang mendatanginya kecuali mereka mau mengerjakan itu di luar pandangan kita. Adapun ketika kita datang kemudian kita lihat di situ, maka apabila kita tetap duduk bersama mereka, maka kita sama seperti mereka. Nah, masalah maulid ini ada sekitar 60 syubhat pernah kita bahas. Ana tidak ada melihat satu syubhat pun yang kuat gitu, yang membuat bingung seseorang. Enggak ada syubhat yang kuat. Ini kembali kepada masalah bid'ah berarti. Tinggal didudukkan masalah Id. Jadi kalau kita bisa simpulkan, maulid ini intinya itu ada dua pengharaman. Yang pertama, mereka menambah Id di dalam Islam karena Id itu kullu ma ya'udu min makanin aw zamanin yuqsadu li dzatihi. Segala sesuatu yang terulang berkaitan dengan waktu dan tempat dan diinginkan secara zat. Contohnya 12 Rabiul Awal. Setiap 12 Rabiul Awal terjadi. 12 Rabiul Awal terjadi. Boleh enggak diganti? Boleh. Pak ini. Boleh diganti Bang David. Jangan 12 Rabiul Awal ya.
yakni bulan Oktober gitu, diganti dia. Enggak boleh kan? Harus 12 Rabiul Awal. Mungkin mereka merayakannya tidak tepat di 12 Rabiul Awal, tapi yang tertulis di spanduk apa? 12 Rabiul. Mereka inginkan 12 Rabiul Awal, cuma mungkin pada saat 12 Rabiul Awal belum cukup dana. Cukupnya setelah apa? 5 hari setelahnya. Misal. Maka berarti kalian sebenarnya apa? Ingin merayakan 12 cuma karena enggak ada aja dana. Inilah yang dikatakan Id di dalam Islam. Id di dalam Islam cuma dua, Idul Adha wa Idul Fitr. Itu boleh kita merayakan, makan-makan, silahkan di dalam Id, bebas, jelas. Bahkan sebagian Jawari itu main gendang, anak-anak kecil main gendang di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan diingkari oleh Abu Bakar. Mazamir syaitan fi baiti Rasulillah, seruling syaitan di rumah Rasulullah. Lihat. Kemudian kata Nabi, da'hum wahai Umar, hatta ya'laman nas anna 'indana 'id. Biarkan wahai Abu Bakar supaya orang-orang tahu kita ini Id kita ini. Kasih kelonggaran, rukhsah. Jelas. Maka orang yang merayakan sebuah hari dan memaksudkan secara hari tersebut dan mengulang-ulangnya itu dikatakan Id. Sama seperti 17 Agustus, ulang tahun Indonesia, ini juga Id, ini Muharram, ini bid'ah. Hadisnya hadis Anas, riwayat Abu Daud, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari yang lebih baik, Idul Fitr wa Idul Adha. Karena orang-orang Ahlul Madinah ketika Rasulullah di Madinah melihat mereka mengkhususkan perayaan dengan bermain-main lebih dari dua hari yang disyariatkan. Kan gitu, itu terjadi, terulang. Jadi Rasulullah tanya, kenapa kalian khususkan? Ma hadzanil yauman, kenapa kalian khususkan dua hari ini? Ini adalah hari yang di masa jahiliyah Rasulullah biasa kita bermain-main. Oh, enggak boleh. Tidak boleh lagi ada. Kemudian yang kedua, ditambah lagi ibadah. Ditambah lagi ibadah dengan apa? Doa, Hadratul Muhammadiyah. Nanti mereka berdiri menganggap rohnya Nabi datang. Ada banyak kemungkaran di dalamnya. Belum lagi emak-emak joget-joget, berzanji, mengganggu manusia, tetangga enggak bisa tidur karena mereka nyanyi-nyanyi, nasyid-nasyid yang enggak jelas, bahkan pasang DJ, subhanallah. Naam, solawatan dipasang DJ. Ini istihza biddin, ini mengolok-olok agama, na'udzubillah. Nah, maka kita sedih disebabkan kebodohan kebanyakan umat. Maka wajib bagi kita apa? Mengingatkan mereka semampu kita. Nah, khalas. Ada lagi? Ilahun alhamdulillah.